Udah siap mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Rina, selamat malam Kak Mary, dan selamat malam kalian semua yang dimanapun kalian berada. Hari ini saya melakukan live talk with Kak Rina dari UK dan Kak Mary dari Austria. Saya ingin mengenal lebih jauh tentang mereka yang sudah menjalankan digital bisnis ini. Sebelumnya saya ingin Kak Rina dan Kak Mary mengenalkan diri terlebih dahulu. Kita mulai dari Kak Mary. Cuma background aja dulu ya. Iya, Halo introduction dan semuanya. background. Oke. Selamat malam dari Austria. Selamat pagi, selamat sore, dimanapun kalian berada. Terlebih dahulu, thank you Kak ya, Kak Eli sudah mengundang untuk live talk malam ini. Saya Mary. Saya asalnya dari Sumatera Utara, Indonesia. Saya juga seorang ibu dari 3 anak dan menikah dengan orang Austria di sini. Tinggal di sini sudah hampir 14 tahun ya. Dan sampai tahun lalu saya masih bekerja di TK. Sejak tahun lalu bulan Oktober saya sudah running bisnis ini full time dari rumah dan fokus untuk anak-anak begitu. Jadi kayaknya itu dulu ya untuk background-nya sama perkenalannya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Mary. Silakan Kak Rina memperkenalkan diri. Halo semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Eli ya yang udah mengundang saya di kesempatan kali ini. Untuk yang belum kenal saya, nama saya Rina Sizo, aslinya dari Jakarta, Indonesia. Tapi saat ini saya tinggal di Weybridge di UK bersama suami saya dan 3 anak remaja. Saya juga seorang digital business owner yang sangat bangga. Udah itu dulu deh. Oh, ternyata saya juga belum mengenalkan diri. Oh Oke, iya, saya coba mengenalkan diri. Nama saya Eli. Kebetulan saya juga tinggal satu negara dengan Kak Rina. Saya tinggal di UK, tapi kotanya lain, berbeda. Saya tinggal di Birmingham. Saya juga punya 2 orang anak yang beranjak remaja. Satu laki, satu perempuan, komplit udah. Dan saya juga mulai menjalankan bisnis ini di bulan Januari ini, akhir bulan Januari, masih baru. Tapi alhamdulillah saya sangat bangga menjadi digital business owner, entrepreneur. Oke, kita mulai. Udah selesai tentang background dan introducingnya. Sekarang saya tuh kepingin tahu apa yang membuat Kak Rina dan Kak Mary itu tertarik dengan bisnis ini. Seperti yang kita tahu, orang-orang banyak yang berpikiran negatif tentang bisnis online. Apa sih yang bikin tertarik? Silakan dari Kak Mary dulu. Oke, sebenarnya ya waktu saya masih belum punya anak ya, kan kita kan biasanya begini ya, kalau kita itu cuma tergantung, maksudnya begini, kita pergi bekerja, mengandalkan kita punya gaji dan pay our bills gitu ya. Kalau kita itu belum punya anak, kita itu pulang ke rumah bisa dibilang bisa rileks, ya kan? Dan Iya. bisa dibilang juga dari pendapatan yang kita punya itu, ya kalau kita cuma berdua aja ya spending money nggak banyak-banyak gitulah ya. Mm-mm. Tapi yang aku rasakan itu saat sudah punya 3 anak ya, diberkati dengan 3 anak itu udah beda. Bekerja dari 9 ke 5 itu nggak bisa, maksudnya 9 jam per hari itu nggak bisa lagi gitu. Apalagi kan kita tahu ya akhir-akhir ini kan semuanya pada mahal, ya kan? Iya, betul, betul. Jadi semuanya udah pada mahal, gaji nggak naik, Ah, iya, betul. punya anak, banyak yang dikeluarin. Kita berpikir, loh, apakah saya mau hidup begini terus sampai umur saya nanti 65 tahun gitu ya? Aha. Gak bisa dong, gak bisa. Karena kita sebagai ibu juga, sebagai orang tua, kita pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak kita gitu ya. Mhm. Uh, of course kita itu memikirkan, aduh
saya ini pengen dong mengerjakan sesuatu tanpa harus meninggalkan anak lagi, tanpa harus menitipkan anak ke orang lain, ya kan? Otomatis kalau kita menitipkan anak kita ke orang lain itu, kita harus bayar dong, ya kan? Gak ada yang Iya, gratis, betul. ya kan? Apalagi kita di sini imigran, kita nggak punya Iya. relatif, kita punya nobody, ya, begitu. Mhm. Jadi otomatis untuk bekerja pun kita harus bayar orang dulu. Jadi kita bisa bekerja. Apalagi kan anak saya kan masih kecil, bisa yang paling bungsu itu 5 tahun, yang di tengah nomor 2 itu 6 tahun, yang paling besar 10 tahun. Jadi masih kecil-kecil ya. Otomatis ya aku juga kalau memang waktu kerja full time itu memang susah ya, bisa dibilang ya. Jadi itulah yang mendorong saya untuk mengerjakan sesuatu dari rumah ya. Yang saya dulunya tidak mengerti kalau memang kita itu juga bisa menghasilkan dari rumah, itu buat saya itu dulunya juga wow gitu ya. Apa sih ini benar ya? Karena memang kita itu nggak tahu. Saya dulu tuh nggak tahu kalau memang online bisnis yang mempunyai sistem yang seperti yang kita punya memang ada gitu ya. Memang kita tahu banyak online bisnis di luar sana yang memang atau bisa dibilang mereka itu menyalahgunakan ini sistem online gitu ya. Tapi kalau menurut saya, sebelum saya merasa skeptik itu biasa ya, kita itu hidup di era digital ya. Sebelum kita seperti yang saya dulunya lakukan itu, ya aku berpikir begini loh. Kalau si ibu ini yang mempunyai ad yang saya lihat dulunya juga bisa running bisnis ini, yang masih juga bekerja dan bisa melakukan ini sebagai sampingan, kenapa saya tidak, begitu ya? Jadi dulunya memang begitu. Saya tidak mempunyai pengalaman sedikit pun tentang berbisnis. Karena memang yang saya tahu itu hanya bekerja, dapat gaji, udah itu aja. Jadi ini buat saya itu sebagai pengalaman yang baru ya. Jadi saya itu sangat berterima kasih, saya sangat merasa blessed gitu ya. Karena biarpun saya itu tidak mempunyai pengalaman berbisnis, saya bisa menjalankan ini bisnis dari rumah dengan proven system yang kita punya itu, saya sangat terbantu ya. Karena dengan training yang kita punya itu, kita merasa dan support ya, endless support yang kita dapat dari kita punya community itu sangat luar biasa. Jadi itulah yang membuat saya tertarik dalam membangun bisnis ini, dan saya juga sudah running ini sejak tahun lalu ya. Jadi saya bisa bilang saya sudah merasakan hasilnya tanpa harus meninggalkan anak-anak saya di rumah atau menitipkan kepada orang lain gitu. Jadi ya positif. Aku Iya, itu banyak merasa memang positifnya. blessed. Ya betul, saya merasa Banyak blessed banget ya positifnya. bisa ketemu dengan bisnis ini. Jadi sangat ya begitu. Iya, yang semula ibaratnya Kak Mary itu kan di kindergarten ya. Betul, betul. Ibaratnya di itu ngurus anak orang, tapi anak Hmm, sendiri dititipkan ke orang. betul, betul. Jadi Tapi kita sekarang seperti dengan iya, dengan kita bisnis ini seperti alhamdulillah ya bisa iya, ngurus anak sendiri, nggak perlu dititipkan ke betul, orang lagi. betul, betul. Heeh. Oh, masih ada yang bisa dilanjutkan? Kayaknya seperti ya trading money sama time gitulah ya. Sebenarnya saya itu menjaga anak orang. Kayaknya begitulah yang saya jalankan. Tapi sejak tahun lalu saya bersyukur bisa running bisnis ini full time dari rumah. Dan anak-anak saya bisa melihat loh positifnya, efek positifnya yang saya lihat dari anak-anak. Kemarin anak saya bilang begini sama adiknya, bilang begini, kamu masih ingat nggak waktu saya itu sama yang nomor 2 antar yang paling bungsu ke TK. Dia bilang begini, kamu masih ingat gak waktu mama antar kita masih gelap-gelap sudah antar ke TK? Oh, Kita masih ngantuk sed- katanya. Tapi kasihan. iya, tapi sekarang kan nggak lagi, dibilang begitu. Enak ya? Aduh. Iya, jadi Heeh. kita itu merasa, aduh inilah ya efeknya gitu. Efek positif yang saya dapat itu memang sangat banyak. So, iya begitu. Oke, Iya. mantap Kak Mary. Sedih dengar anak yang Iya kayak gitu ya, tahu, Ria. iya Heeh. betul. Sedih dengarnya, tapi ya puji Tuhan sudah ada perubahan. Iya, Ya, gitu. alhamdulillah. Heeh. Ah, Iya, sekarang Kak Rina bisa dijelaskan kenapa sampai tertarik menjalankan bisnis ini? Oke, kenapa saya tertarik dengan bisnis ini?
Saya ceritain sedikit kehidupan saya sebelum saya balik tinggal di UK lagi. Jadi saya itu sebelum balik ke UK itu selama kurang lebih 13 tahun, saya itu ikut suami pindah-pindah negara ya, 3 tahun sekali gitu. Selama selama di waktu itu tuh 3 tahun sekali tuh kita selalu harus beradaptasi dengan keadaan baru, anak-anak nyari sekolah baru, nyari rumah baru, teman baru gitu ya. Terus kita sudah enak di satu tempat, terus udah settle, pindah lagi. Dan selalu begitu setiap 3 tahun sekali. Nah, karena keadaan semacam itu, saya tuh nggak kepikiran ya yang namanya untuk punya kerja gitu. Karena ya emang nggak ada waktu, bukannya nggak ada waktu, mungkin bisa kalau dicoba ya. Cuma tergantung negaranya. Kadang ada negara yang jelas-jelas di visanya ditulis tidak boleh bekerja gitu. Terus ada negara yang membolehkan bekerja. Tapi walaupun dibolehkan kerja di negara itu, saat itu anak-anak masih pada kecil gitu loh. Jadi saya pertama saya pindah-pindah tuh anak yang saya yang paling besar aja umurnya baru 4 tahun gitu. Jadi dan kadang-kadang tuh setiap pindah-pindah anak-anak nggak selalu langsung bisa settle dan seneng. Ada kalanya mereka adaptasinya lama, ada kalanya susah cari teman dan lain sebagainya semacam itu. Jadi saya itu harus selalu selama pindah-pindah itu memfokuskan semua hidup saya untuk suami dan anak-anak saya gitu. Jadi apa yang untuk saya pinggirkan dulu gitu. Cuman akhirnya pada saat pandemi itu kita dipulangin ke UK ya, karena di sini kan base-nya perusahaan suami saya. Pada saat kita dipulangin di sini, saya akhirnya berpikir, kesempatan nih, akhirnya bisa juga saya cari kerja nih gitu ya, karena kan udah lama nggak pernah kerja kan. Jadi saya pikir mungkin saya bisa coba berkarir di sini. Cuman seperti yang kita semua tahu ya, kalau di perantau semacam kita gini kan cari kerja tuh nggak mudah ya. Apalagi saat itu, jadi saya pindah ke sini lagi tuh tahun 2021. Saat itu saya sudah 13 tahun lebih tidak bekerja gitu. CV-nya gap-nya panjang banget. Jadi kan ngelamar sana sini kan sulit ya. Jadi saya pikir saya nggak mau bikin hati saya sedih karena susah cari kerja. Saya decide aja untuk become self-employed. Jadi saya tuh waktu baru pindah ke sini beberapa bulan kemudian itu saya decide untuk buka online shop gitu. Jadi pas saya baru di sini saya buka online shop. Cuman online shopnya itu tidak sesuai harapan saya pada awalnya gitu. Tidak menghasilkan sesuai yang saya inginkan. Karena itu saya pikir saya mau cari alternatif lain deh. Sebenarnya saya nggak nyari alternatif bisnis lain ya, tapi maksudnya lebih mencari alternatif produk lain. Produk apa yang bisa saya jual gitu. Karena saat itu produk yang saya jual ya kurang maksudnya laku tapi harganya kurang tinggi, jadi penghasilannya kurang gitu kan. Terus saat saya nyari produk-produk itu, ketemulah saya dengan iklan-iklan yang menawarkan digital business ini gitu. Saya penasaran karena saya ngelihat iklan dari seorang ibu yang punya anak masih kecil-kecil, yang dia juga suka traveling untuk kerjanya. Jadi saya agak relate sama dia, walaupun dianya itu seperti suami saya gitu, suka traveling gitu. Tapi saya relate sama dia itu. Terus saya daftar deh, pengen tahu. Nah, pada saat saya daftar, saya lihat kan kita pas daftar kan dapat email ya. Terus kita nonton ada workshop ya. Nah saat itu kalau saya mau jujur, sebenarnya saya itu tidak tertarik dengan bisnisnya, tapi lebih tertarik dengan sistemnya, gitu loh. Jadi saya lebih tertarik dengan dia kan ada yang namanya sales funnel. Itu saya sangat tertarik sama itu. Jadi saya itu
go straight to the next step tuh karena ingin belajar, ingin ikut trainingnya. Karena untuk toko saya, kalau saya mau buat self funnel, saya sudah berpikir itu biayanya mahal sekali. Dan saya lihat di bisnis ini, biayanya tidak semahal yang saya harus keluarkan kalau saya mau buat self funnel untuk toko saya. Jadi saya sebenarnya tertarik dengan itu gitu loh. Cuman begitu saya daftar, saya akhirnya go to the next step dan become business owner. Pas saya kerjain, ternyata menarik, lebih menarik. Saya makin lama makin tertarik dengan bisnis ini, Ya. gitu loh. Apalagi sekarang saya sudah mendapatkan hasilnya ya, itu sudah Hmm, bisa betul. merasakan. Dengan begitu saya bilang, jadi makin tertarik. Akhirnya saya sekarang malah memutuskan toko online saya mau saya tutup. Karena saya jadi berbalik ya. Karena Iya, awalnya betul, saya betul. tertarik untuk memajukan toko, tapi saya Hmm, lebih semakin hari semakin tertarik dengan bisnis ini. Apalagi sekarang sudah menghasilkan kan ya. Jadi betul, langsung, betul. which one is better? Jadi saya pikir, pelan-pelan saya mulai leaning towards yang digital business. Dan insya Allah bulan depan toko saya tutup. Jadi sekarang Oh, saya sih ngabisin barang. Ya belum ditutup per se karena saya mesti ngabisin barang dulu ya kan. Begitu barang habis, insya Allah saya tutup. Gitu sih. oke. Ya itulah Eh, penyebabnya. Kalau saya, Ya. saya tertarik dengan bisnis ini tuh ya awalnya ngelihat-lihat ketemu sama apa ads, iklan juga. Terus tapi pertama sih nggak peduli gitu ya. Lama-lama kok sering banget ada iklan yang seperti ini masuk ke timeline Facebook. Terus saya coba klik, saya baca. Pertama sih kurang begitu peduli ininya. Tapi ada lagi, baca lagi, terus register. Dapat email. Coba nonton webinarnya. Udah itu, waktu yang udah nonton webinar, terus bayar, yang bayar ada biaya untuk apa next stepnya itu kan. Saya bilang, oh nanti aja lah, tunggu. Mau liburan dulu, rencana kan mau liburan dulu, mau pulang ke Indonesia. Liburan dulu. Setelah liburan, baru datang. Tapi begitu itu, nanti aja lah gitu. Mundur-mundur terus sampai akhirnya berganti tahun, baru hati tergerak untuk ini melanjutkan ke next step itu kan. Kok lama-lama makin ini ya, makin tertarik gitu. Alasannya itu kepingin dengan bisnis ini tuh, oh masa kan ini apa biaya hidup udah tambah mahal gitu kan akibat pandemi kemarin itu kan. Terus gimana mau nabung untuk biaya sekolah anak-anak nanti kalau mereka mau ke universitas. Sekarang sih masih apa dari SD SMP gitu kan masih free ya untuk itu. Jadi masih inilah masih bisa tenang, tapi kan kalau udah kuliah nanti harus perlu biaya Ya. banyak, sedangkan yang kerja cuma suami sendiri gitu kan. Dengan biaya hidup yang tambah mahal, apa ini bisa bisa apa menjamin anak-anak bisa sampai kuliah gitu kan. Jadi akhirnya coba memberanikan diri ikut bisnis ini. Ya, alhamdulillah dengan dukungan dari apa? Dari mentor kita. Pokoknya community lah, dukungan dari community, nggak hanya komunitas orang Indonesia, tapi dari semuanya. Dengan ada ini apa program-program webinar yang selalu setiap minggu ada 2 kali itu kan, kita banyak mendapatkan apa? eh, kita dapat skill dari pengalaman orang gitu. Kita belajar. Terinspirasi begitulah ya. Inspirasi Ya. itu. Itu bagusnya karena kita nggak dibiarkan berjalan sendiri. Ya, Semuanya benar. mendukung gitu kan. Itu bagusnya bisnis ini. Terus saya mau Benar. tanya lagi, apa sih selain keuntungan dari di bidang keluarga ini kan, apa keuntungan dari menjalankan bisnis ini? Apa yang bikin lebih tertarik lagi? Seperti kan kalau orang-orang banyaknya tahu tentang sistem apa yang pakai downline, upline gitu kan, jual-jualan gitu. Taunya online bisnis itu kan seperti itu. Tapi kan bisnis kita ini kan ada keistimewaan sendiri. Bisa nggak di-share dengan pemirsa yang apa teman-teman yang itu supaya mereka terinspirasi juga gitu.
So, Silakan Kak siapa yang Mary. mau? Awas saya Siapa yang mau. menjelaskan? Oh, prioritas. Coba. Oke, Oke, Kak Mary. benefitnya sangat banyak sekali ya, terutama kan, ini, bisnis kita kan sangat fleksibel ya, bisa dikerjakan siapa saja. Jadi, kita ini, berasal dari, different background ya, sama walks of lives gitu. Ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang stay at home mom seperti saya, ada yang pokoknya sesibuk apapun kita di bisnis ini, bisa dijalankan siapa saja. Karena memang kita mempunyai proven system, automated system yang kita jalankan, yang sangat membantu kita, dan kita bisa menjalankan bisnis ini kapan dan di mana saja kita mau ya. Baru yang paling saya suka itu, kita kan imigran gitu ya, kita itu nggak mau dong ya, cause trouble ya atau apalah gitu ya. Kita maunya menjalankan semuanya yang legal. Artinya bisnis ini juga begitu. Jadi bisnis ini, bisnis yang saya punya juga, yang saya jalankan, ini terdaftar di sini dan kita juga bayar tax. Jadi bisnis ini asalkan kita mempunyai, koneksi internet yang bagus, bisnis ini bisa dijalankan di manapun kalian berada. Tidak masalah negara mana kalian berada, karena memang ini legal di negara mana apa saja gitu. Jadi yang paling saya juga suka, kan saya kan bilang saya itu, sebagai guru TK ya, yang sampai tahun lalu, ngajar di TK gitu ya. Saya tidak mempunyai pengalaman berbisnis. Saya itu sangat wow gitu ya, karena waktu saya itu mau memulai, saya berpikir, "Wow, saya bisa nggak ya?" Gitu ya. Saya ada takutnya, karena saya merasa, kenapa orang seperti saya yang nggak tahu apa-apa tentang bisnis, yang tidak pintar IT, yang tidak pintar komputer, bisa menjalankan bisnis ini. Karena memang karena bisnis ini provide kita itu yang namanya video based training, yang sangat user friendly bisa dibilang ya. Jadi siapa saja bisa akses yang ini training kita ini, kita bisa akses kapan saja kita mau. Mau diulang-ulang kah, mau 1000 kali diulang kah, mau pergi ke whatever lah ya, bisa ya. Jadi itu yang paling saya suka ya. Dan kita mempunyai endless support dari community kita. Kita mempunyai Indonesia community, kita juga mempunyai community yang international. Jadi dengan adanya ini kan kita punya bisnis kan, ini kan running around the clock. Artinya, kalau contohnya saya itu butuh banget bantuan, di mana saya contohnya di sini sudah larut malam, tapi saya punya waktu untuk menjalankan bisnis saya, dan saya kayaknya stuck entah di mana, saya bisa mendapatkan bantuan dari business owners yang ada di tahulah ini kan kita punya bumi ya di another side of the globe gitu ya, karena memang kita itu mempunyai business owner all over the world ya. Jadi kita itu inilah support yang memang sangat saya suka ya. Jadi setelah saya juga mendapatkan menjalankan bisnis ini, saya bukan cuman mendapat personal growth dan financially, tapi juga mempunyai gain a new family. Saya bisa merasakan kalau saya itu suka dengan orang-orang yang tahulah yang like-minded seperti kita, ya kan, yang mempunyai mindset yang sama, dan itulah yang sangat saya suka. Mungkin Kak Arina Sizo mau edik satu. Jika apa lagi bisa menambahkan. Tambahin. Oke, apa ditambahin, dibumbuin apa lagi ya? Nggak ada penjualan, yang pasti nggak ada penjualan kalau, ya kita ya. Itu satu juga yang saya suka. Soalnya saya barusan mention kan kalau saya itu kan saya punya online shop ya. Nah, untuk jualan bagi saya suka, jadi no problem. Tapi saya suka di bisnis ini tidak ada direct selling, jadi maksudnya kerjaan saya nggak perlu double-double. Tapi satu lagi yang paling saya senang, itu nggak ada inventory.
Karena betul. rumah saya sebenarnya udah terlalu banyak barang dagangan. Jadi kalau harus punya inventory bisnis baru lagi, nggak ada tempat. Betul. Tahu sendiri rumah di juga kan nggak besar ya, kayak Hmm. stubo gitu. Nah itu yang apa yang saya juga suka, nggak ada direct selling, apa nggak ada inventory. Nah terus kalau Nggak boleh perlu kejar-kejar tambahin tadi kan, orang. Nggak nah perlu iya kejar-kejar terus orang untuk rekrut. bener. Terus kita nggak ada target, kita nggak ada Betul. deadline, semua kita putuskan sendiri. Terus kalau boleh nambahin yang masalah komunitas tadi yang dibilang sama Kak Mary, komunitas kita itu bukan hanya online, tapi ada Betul. offline juga gitu loh. Jadi walaupun ini bisnis kita sendiri, but you never feel alone. Soalnya selalu ada orang di belahan dunia manapun yang akan bisa membantu kita. Nah, terus Iya. kalau kita karena ada meet up online dan offline, kan kalau kita kerja dari rumah kan kadang-kadang pingin suasana lain ya. Nah, Mm-mm. karena ada offline ini kadang-kadang kita tuh ya bisa aja ketemuan dengan bisnis owner lainnya untuk brainstorming session atau mastermind atau macam-macam lah. Jadi kegiatan yang membuat kita itu maju di bisnis ini gitu. Iya. Jadi semua kegiatan-kegiatan positif yang membuat kita bisa menjalankan bisnis ini dan membangun bisnis ini dengan dengan cepat gitu istilahnya. Jadi kita Mm-mm. bisa maju dengan ini. Tapi kalau sendiri kadang-kadang suka gimana ya? Suka aduh bingung gimana gitu. Tapi kalau kita Heeh. ketemu orang kan beda ya gitu. Itu yang Iya. saya suka sih dari sini. Ini juga bisnis kita ini juga legitimate ya. Karena Oh di iya, setiap negara yang ikut join di sini selalu bayar pajak ke pemerintah. Ya. iya benar. Iya, Itu betul. bagusnya. Seperti saya, Jadi ya. bukan bukan bisnis abal-abal, bukan bisnis yang Benar, benar, hanya benar. itu tipu-tipu gitu. Iya, kita kan imigran. Kalau kita sebagai imigran nggak mendaftarkan bisnis kan ya bisa terjadi kita jadi apa sih in trouble lah ya istilahnya. Betul, betul, Kita kan betul, Betul, betul. betul. ya iya benar. Oke, Kak Mary, Kak Rina, terima kasih ini ya udah berbagi cerita di live talk saya. Terima kasih banyak karena mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi ya. Oke, Terima Terima kasih kasih, banyak udah Kak. bersama saya untuk hari ini. Oke, pemirsa, hari ini saya tutup dulu perbincangan kita dengan Kak Mary dan Kak Rina. Sampai jumpa minggu depan dengan narasumber yang lainnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Dah. Terima Dadah. kasih.